Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai perkuliahan fikih jinayah pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah, pembelajaran kita dimudahkan dan diberi keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik sekalian yang berbahagia, kita akan memulai perkuliahan online kali ini dengan membahas ta'zir. Hampir di sepanjang semester kita telah membahas fikih jinayah dalam dua bab besar. Yang pertama, kita membahas qisas, di mana kita membicarakan pembunuhan dengan 3 jenis, mulai dari pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Lalu kita pindah ke pembahasan hudud atau bab hudud. Kita membahas zina, minum khamar, kita membahas pencurian, dan kita juga membahas perampokan. Masih ada bab hudud yang lain, namun kita akan pindah sekarang untuk membahas ta'zir. Adik-adik sekalian yang berbahagia, hari ini kita menggunakan referensi yang pertama yang berjudul Fikih Jinayah, yakni pada bab 9 dengan judul Sanksi Ta'zir. Ada di halaman 136 dan seterusnya. Jadi dipersilahkan kepada adik-adik untuk membuka buku tersebut sambil mendengarkan penjelasan-penjelasan Bapak. Baik, kita akan mulai dengan pengertian ta'zir. Menurut buku ini, ta'zir adalah bentuk masdar dari kata azzara yu'azziru, ta'ziran, yang maknanya adalah menolak dan mencegah. Jadi ar-raddu wal man'u, bahasa Arabnya, menolak dan mencegah. Nah, jadi kita bisa mempertimbangkan makna ini dalam kaitannya dengan istilah efek menghalangi atau deterrent effects. Ketika sebuah sanksi diberikan, yang diharapkan oleh pembuat hukum dan penegak hukum adalah bahwa orang tersebut yang dikenai sanksi tidak lagi mengulangi perbuatannya. Inilah yang dikenal dalam bahasa kita efek jera. Jadi masuk akal kalau kemudian ada ta'zir di dalam fikih jinayah yang maknanya tadi secara kebahasaan adalah menolak atau mencegah terjadinya perbuatan pidana yang sama di masa yang akan datang, baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain. Mari kita lanjutkan. Ada makna yang lain ya, yang disebutkan secara kebahasaan. Ta'zir disebut oleh Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir, sebuah kitab, adalah pengajaran. Jadi ta'zir itu bentuk pendidikan dalam sistem hukum, bentuk pengajaran terhadap orang yang melakukan pelanggaran, namun dia tidak termasuk di dalam bab hudud. Tidak semua hal di-cover oleh Al-Quran dan Sunnah. Padahal kejahatan itu terus berkembang.
Sebagian yang tidak di-cover oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah kejahatan yang memerlukan sanksi, yang mengharuskan pelakunya dihukum agar tidak membuat kerugian bagi orang lain dan tidak membuat kerusakan, baik secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, dan lain sebagainya. Baik, kita pada bagian ini masih akan melihat secara lebih detail beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Kita bisa mulai dengan yang pertama. Ini berasal dari Ibrahim dan kawan-kawan yang merupakan penyusun kamus Al-Mu'jam Al-Wasit. Nah, di sini ada definisi sekaligus contoh. Ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap orang yang mencaci maki pihak lain, tapi bukan menuduh orang lain berbuat zina. Jadi sekalian, kalau seseorang menuduh orang lain berbuat zina, itu sudah ada aturannya bagaimana sanksinya di dalam Quran dan Sunnah Rasul. Tetapi kalau orang itu sekedar mencaci, memaki, atau mempermalukan orang di muka publik, maka dia sesungguhnya telah berbuat sesuatu yang merugikan. Dia sebenarnya bisa dihukum dengan hukuman yang disebut pengajaran tadi. Ya, tetapi karena tidak diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ta'zir. Lalu kita bisa memperhatikan bahwa di dalam sini disebutkan yang namanya ta'zir itu tidak sampai kepada bab hudud, tidak diatur dalam Quran dan Sunnah. Tidak berarti hukumannya mesti lebih ringan daripada hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Misalnya kita mengenal di dalam qisas ada yang namanya qisas pembunuhan. Jadi seseorang yang membunuh secara sengaja, maka hukuman pokoknya adalah juga dihukum bunuh atau dihukum mati. Itu kita anggap sebagai salah satu sanksi yang paling berat. Sanksi yang lain kita mengenal rajam bagi kasus perzinahan yang dilakukan oleh yang sudah pernah menikah. Dilempar pakai batu hingga mati. Ini juga berat. Nah, kalau misalnya kita berpikir mengenai ta'zir, apakah ta'zir mesti lebih ringan daripada hudud? Atau bisa sama beratnya? Nah, menurut keterangan yang ada di sini, ya, Ibrahim dan kawan-kawan tadi, bukan berarti hudud dan ta'zir, ya, bukan berarti hudud dan ta'zir itu tidak bisa sama beratnya. Bahkan sangat mungkin, kata penulis buku ini, bahwa hukuman ta'zir bisa berupa hukuman mati. Nah, ini menarik. Selanjutnya, kita akan melihat kepada pendapat Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Nah, ini biasanya dianggap sebagai buku tentang administrasi negara atau buku tentang lembaga-lembaga negara yang ada di dalam pemikiran fikih siyasah. Namun, fikih jinayah mengambil manfaat dari kajian tersebut. Di sini disebutkan bahwa ta'zir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh bab hudud. Lagi-lagi kita disodorkan makna pengajaran. Jadi, hukuman itu bukan dibuat hanya sekedar untuk menyakiti atau membalas perlakuan buruk seseorang. Hukuman itu adalah pengajaran. Itu yang disampaikan kepada kita dalam definisi-definisi ini. Ta'zir sama dengan hudud di satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman
yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan. Artinya, kalau kita berpikir dari kerangka pengajaran, sesungguhnya bukan cuma ta'zir yang berupa pengajaran, hudud pun sebenarnya juga adalah pengajaran. Kita lanjut. Lalu ada orang lain yang juga memberikan penjelasan. Di sini disebutkan seseorang yang bernama Abdullah bin Abdul Muhsin At-Tariqi dalam bukunya Jarimah Ar-Rishwah Syariah Al-Islamiyah, atau tindak pidana penyogokan atau penyuapan dalam syariat Islam. Dia mengatakan bahwa ta'zir adalah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi atau kafarahnya. Jika di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada aturan sanksi bagi kejahatan tertentu, maka ta'zirlah yang wajib untuk diberlakukan. Kenapa dia wajib? Karena hak Allah untuk melihat pelanggar-pelanggar hukumnya, pelanggar-pelanggar aturannya disanksi, gitu ya. Atau hak manusia yang menjadi korban untuk menyaksikan bahwa pelaku perbuatan pidana yang membuat dia jadi korban itu dikenai sanksi yang setimpal. Nah, kita lihat kemudian yang keempat, ada Abdul Aziz Amir dalam Ta'zir fi Syariah Al-Islamiyah. Jadi seseorang telah menulis buku khusus tentang At-Ta'zir, dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan ta'zir tersebut. Ta'zir adalah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Maksudnya tidak ada ketentuannya, kau buka Quran, kau buka Sunnah atau kitab-kitab hadis, maka kita tidak akan menemukan sanksi ta'zir. Nah, tetapi meskipun tidak ada, hukumnya wajib untuk dilaksanakan sanksi tersebut, karena adanya kemaksiatan-kemaksiatan ya, yang mana tidak diatur dalam bab had atau bab kafar. Baik, jadi kita mendengar bahwa hal ini diulang dan terus diulang dari definisi ke definisi, bahwa ta'zir tidak lain adalah sebuah pengajaran, artinya secara fungsinya adalah pengajaran. Kemudian unsur yang kedua, dia tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau ada dalam Quran dan Sunnah, itu kalau nggak bab kisos, bab hudud, atau kafarah. Dan kemudian wajib hukumnya untuk melaksanakan sanksi ini. Jadi tidak dibiarkan mentang-mentang karena tidak diatur dalam Quran dan Sunnah, lalu orang bisa melenggang bebas setelah melakukan kemaksiatan. Kita akan masuk kepada definisi yang selanjutnya dari Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Beliau menjelaskan bahwa ta'zir adalah hukuman yang tidak termasuk had, berfungsi mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari maksiat. Nah, ini tadi yang kita sebut di awal, bahwa fungsi daripada hukuman adalah menghasilkan efek jera. Mari kita lanjutkan. Kata at-ta'zir, makna dasarnya adalah pengajaran. Oleh sebab itu, jenis hukuman yang tidak termasuk had itu disebut ta'zir karena fungsinya adalah pengajaran.
Abu Zarah dalam kitab Al-Jarimah wal Uqubah fil Fiqhil Islami menyebutkan bahwa ta'zir adalah sanksi-sanksi yang tidak disebut oleh syar'i. Jadi ini lebih teknis definisinya ya. Sanksi-sanksi hukum yang tidak disebut oleh syariat, ya, maksudnya pembuat hukum. Dalam hal ini adalah Allah dan Rasulullah. Tentang jenis dan ukurannya. Syariat menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum. Sebagaimana perkara-perkara yang ditangani oleh hakim-hakim di periode awal, seperti Abu Musa al-Ash'ari, Shuraih, Ibnu Abi Layla, Ibnu Shibrimah, Uthman al-Batti, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mereka, karena keahliannya di bidang Quran dan Sunnah dan hukum, saking memahaminya aspek-aspek hukum dalam kedua hal tadi, mereka mampu untuk menggali hukum dari atau untuk hal-hal yang belum diatur. Lalu Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh menyebutkan bahwa ta'zir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Kalau kita pikir-pikir zaman sekarang, negara telah terus-menerus membuat hukum untuk hal-hal yang sebelumnya tidak secara rinci diatur di dalam Quran dan Sunnah. Saya sering menyebut contoh pencucian uang atau narkoba, ya, konsumsi, penjualan, produksi, kemudian menyetok dan lain sebagainya. Atau illegal logging, pembalakan liar, dan lain sebagainya. Nah, zaman Nabi belum ada itu semua. Jadi kalau mau cari hadis dan Quran yang secara spesifik menyebut itu, tadi nggak ada. Karena memang zaman Nabi belum ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, diserahkanlah kepada para hakim, para ulil amri, para penguasa negara untuk memutuskan kira-kira hukuman apa yang pas bagi perilaku dan tindak pidana ini. Baiklah, kita akan lanjutkan. Pada bagian ini kita akan lihat bagaimana ta'zir itu sesungguhnya memiliki dasar hukum. Orang berani melaksanakan ta'zir atau mengembangkan konsep ta'zir justru karena ada dasar di dalam syariat. Kita akan membaca beberapa hadis lalu mencoba memahami poinnya. Yang pertama, disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bunyinya, an Bahji bin Hakimin an abihi an jaddihi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam habasa rajulan fi tuhumah. Maknanya bahwa Nabi dulu pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Adik-adik sekalian, pembahasan kita di masa sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, kejahatannya sudah jelas. Berzinakah, membunuhkah, merampok, minum minuman keras. Nah, kalau yang ini baru disangkakan melakukan kejahatan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau menahannya. Menahan artinya tidak membiarkan orang itu pergi. Tidak ada aturan seperti itu dalam Al-Quran, tapi Rasulullah mengerjakannya. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa, baik, ternyata penahanan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk seseorang yang disangka melakukan kejahatan. Agar dia tidak lari, kasusnya bisa diselesaikan. Kalau memang dia betul bersalah sebagaimana dituduhkan, dia bisa dihukum. Kalau tidak bersalah, namanya bisa dipulihkan. Jadi itu dasar yang pertama dari ta'zir.
Rasulullah pernah menahan seseorang yang disangkakan kepadanya bahwa dia melakukan kejahatan. Yang kedua, An Abi Burdah Al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yujladu ahadun fawqa 'asharati aswatin illa fi haddin min hududillah. Dari Abi Burdah Al-Ansari, dia mengatakan bahwa dia dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyi sabdanya, seseorang tidak boleh dicambuk lebih dari 10 kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu hudud. Nah, jadi ada hukuman di luar dari bab hudud. Misalnya mencambuk, mirip dengan yang ditentukan oleh Allah. Nah, hukuman mencambuk ini tidak boleh dilakukan atau diberikan kepada seseorang lebih dari 10 kali. Ini hadis muttafaqun alaih, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqilu dhawil hayati atharatihim illa al-hudud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan kecuali dalam jarimah hudud. Nah, jadi ini semangatnya sama dengan hadis yang kedua tadi. Boleh memberikan hukuman kepada perbuatan-perbuatan pidana yang tidak diatur di dalam hudud, yang di luar bab hudud, tetapi hukumannya mesti lebih ringan. Nah, kita sudah mendapatkan 3 hadis, dan saya sudah memberikan sejumlah petunjuk-petunjuk apa maksudnya hadis ini dalam kaitan dengan ta'zir. Penulis buku ini juga berusaha menjelaskan. Mari kita baca. Secara umum, ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir. Kata-kata ta'zirnya tidak disebut, tapi substansinya terkandung di dalam 3 hadis itu. Yang pertama, hadis yang pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Nah, jadi persis seperti yang saya sebut sebelumnya. Apabila tidak ditahan, orang itu bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa batasan hukuman ta'zir tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud. Nah, memang ini tidak mutlak. Kejahatan yang berkaitan dengan khamar itu diperluas kepada menjual, memproduksi, apalagi menyebarkan, menyimpan. Nah, ini ada hukuman-hukuman cambukan dan jumlahnya lebih dari 10. Nah, ini dibuat oleh para ulama Aceh dan tentu mereka bukan orang yang sembarangan. Kalau kita pikir-pikir, ya, di dalam pembahasan mengenai penjualan miras misalnya, tentu saja memproduksi miras itu lebih berbahaya dari sekedar minuman keras tersebut. Jadi kalau dita'zir atau dicambuk, lebih banyak jumlah cambukannya ketimbang peminum khamar. Nah, itu masuk akal, karena perbuatan orang yang menjual, mendistribusikan, itu lebih berbahaya. Karena mereka menjual dan mendistribusikan atau memproduksi, maka ada para pemabuk.
Kita lanjut. Hadis yang ketiga itu adalah teknis melaksanakan hukuman ta'zir yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya tergantung pada status pelaku. Nah, adik-adik sekalian, 3 hadis ini dari yang harus kita perhatikan adalah bahwa kata ta'zir tidak muncul, tetapi secara substantif ada hukuman di luar hudud, ada hukuman di luar kisos. Nah, hukuman di luar hudud dan hukuman di luar kisos itu ada sejak zaman Nabi, yang misalnya tadi seseorang ditahan, atau peringatan dari Nabi jangan lebih dari 10 kali, misalnya begitu. Nah, dengan demikian ini mengisyaratkan bahwa ta'zir itu ada dasarnya loh di dalam syariat, walaupun kata-kata ta'zir sendiri tidak muncul di dalam hadis-hadis tersebut. Demikianlah materi tentang ta'zir untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kita tadi bicara mengenai definisi, kita bicara mengenai dasar hukum, dan di video yang selanjutnya kita akan membahas bagaimana ta'zir secara lebih detail memiliki perbedaan-perbedaan dengan hudud dan kisos. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.